Oke teman-teman, coba dengarkan baik-baik ya suara mesin Supra X25 ini. Itu udah jelas pistonnya ngetek banget ya teman-teman. Nah, jadi suara itu seperti ini. Di sini kita akan melakukan metode pengepresan pistonnya teman-teman. Karena motor ini belum lama dibongkar ya, baru 1 bulan dibongkar katanya. Terus pistonnya tuh udah ngetek teman. Oke, lalu kita lepas bagian mur head cocknya ya, itu pakai kunci shock 12. Lalu ada ringnya 4 buah ya. Lalu kita lepas baut gigi sentriknya dan baut 8 bagian sampingnya. Kita cuntil sedikit ya, lalu kita goyang-goyang, kita lepaskan bagian head cocknya. Dan di sini kita lepas bagian gigi sentriknya dan kita cungkil bagian bloknya ya, lalu sambil kita goyang-goyang supaya pistonnya itu terlepas. Bloknya kita goyang-goyang, lalu kita ambil pakinya ya, goyang-goyang sambil kita tarik ya, supaya bloknya itu terpisah dengan pistonnya. Lalu bagian stang sernya kita tutupi pakai kain, lalu kita lepas bagian kipen pistonnya teman-teman. Nah, kita sorong pistonnya ya supaya terlepas pistonnya ini. Kita tokok pelan-pelan. Nah, ini udah terlepas teman-teman ya. Oke, langsung kita pisahkan ya, ring kompresi 1, ring kompresi 2, supaya nanti saat pemasangan itu tidak terbalik arahnya teman-teman ya. Oke, kita lepas bagian ring olinya, lalu kita bersihkan dulu bagian pistonnya ya, takutnya ada pasirnya yang kecil-kecil itu. Lalu kita masukkan pistonnya ke bloknya teman-teman. Nah, di sini udah jelas ya, itu masuknya tuh enak banget, cemplung aja ya. Nah, di sini bunyi banget itu pistonnya teman-teman, tek 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 ya. Oke, langsung saja kita lakukan metode pengepresan teman-teman. Ini teman cara ngepresnya. Kita masukkan baut yang panjang. Pastikan di sini tuh ada ringnya teman-teman ya, ringnya. Dan sini itu pinnya masih di dalam pistonnya ini. Jadi bautnya langsung kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Pastikan di sini tuh ada ringnya yang agak tebal ya teman-teman, atau ringnya itu yang agak lebar biar bisa ngepres pistonnya ini. Lalu kita pasang ringnya seperti ini teman-teman. Saya pakai baut 10 ya untuk mengepres pistonnya ini. Yang lebih enaknya pakai baut 12 yang panjang teman-teman ya untuk ngepresnya, tapi di sini saya tuh punyanya hanya baut 10 yang panjang. Jadi baut 10 yang panjang ini saya gunakan untuk mengepres pistonnya ini teman, biar tidak bunyi, biar nggak kocak ya. Oke, seperti ini. Nah, saat di sini kita lakukan penguncian terlebih dahulu teman, kita kunci ya, kayak kunci 10 di sini ya. Langsung kita kuncikan terlebih dahulu ya baut ini. Kita kuncikan sekiranya aja teman. Oke, sekiranya agak kencang baru kita lakukan pembakaran di sini. Seperti ini ya. Kita bakar dia sampai 5 menit atau 10 menit teman-teman. Dan di sini kita juga siapkan airnya teman-teman ya. Kita siapkan airnya. Ini udah kita kunci ya. Jadi dia ngepres, jadi saat dibakar nanti dia akan ngepres seperti ini teman-teman. Oke. Kita biarkan dia sampai 5 menit atau 8 menit ya teman-teman. Gitu. Di sini kita siapkan wadah dan kita kasih airnya untuk mencelupkan di sini. Nanti setelah kita lakukan pembakaran, kita tes kemasukan ke dalam bloknya itu ya, dia masih longgar atau tidak ya. Kalau masih longgar, kita lakukan penguncian lagi dan kita bakar lagi, dan seterusnya seperti itu teman-teman, sampai benar-benar ini agak padat ya gitu.
Oke teman-teman, ini udah 5 menit lebih ya. Jadi sekarang kita akan matikan dulu kompornya. Oke, kita cedupin pelan-pelan teman-teman ya. Kita biarkan dulu, setelah itu kita buka bautnya, kita masukkan ke dalam bloknya ini teman-teman ya. Bloknya ini dia udah masih longgar atau tidak ya teman-teman, kita tes dulu nanti ya. Oke teman-teman, mungkin ini udah dingin ya. Oke, ini udah dingin. Sekarang kita lakukan pelepasan bautnya. Oke, sekarang kita tes di bloknya teman-teman. Kita tes dimasukkan di dalam bloknya ini. Dan hasilnya tuh cukup mantap teman-teman ya. Cuman kita belum melakukan maksudnya belum melakukan kasih oli ya. Untuk memasukkan ke sini kita harus kasih oli terlebih dahulu ya di dalam bloknya ini. Kita akan lap dulu ya ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman ya. Tolong bantu subscribe-nya. Dan ini cara ini gratis teman-teman. Cara ini udah sering saya lakukan ya teman-teman di motor-motor yang lain apabila pistonnya itu kocak ya. Kita lakukan pengepresan pistonnya. Oke, ini masuknya mantap teman-teman ya. Cukup sekali aja kita press, dia hasilnya mantap, padat ya. Oke, berarti cukup sekali aja kita lakukan pengepresan ini ya teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya tuh seperti apa teman-teman ya. Mudah-mudahan suaranya itu bersih. Oke, kita lakukan pemasangan terlebih dahulu ya teman-teman di sepeda motornya. Oke, setelah kita lakukan metode pengepresan, kita pasangi bagian ring pistonnya teman-teman. Nah, untuk pemasangan ring piston ini itu caranya udah ada di video-video kita sebelumnya teman-teman ya. Nanti cara pemasangan rem piston ini linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, lalu kita masukkan pen pistonnya, lalu kita sorong pen pistonnya pakai obeng min ya teman-teman sampai benar-benar termasuk ya. Lalu untuk pemasangan kip pen pistonnya, bagian stang seher kita tutupi pakai kain ya. Takutnya itu kipnya lompat ke dalam stang seher ya teman-teman, ke dalam mesinnya. Oke, kita pasangi kip pen pistonnya teman-teman ya. Oke, pastikan kipnya itu benar-benar masuk ya. Lalu untuk masukkan pistonnya kita goyang-goyang bloknya ya sampai benar-benar dia masuk. Lalu kita pasang roll timingnya, kita pasang dexelnya, lalu kita masukkan baut 8 yang panjang teman-teman ya. Itu letaknya di bagian sebelah samping sini ya teman-teman. Lalu kita kencangkan pakai kunci 8T ya teman-teman untuk mengencangkan baut 8 ini. Lalu kita masukkan ring headnya, baru kita pasang murnya, kita kunci pakai kunci shock 12 teman-teman. Untuk mengencangkan baut mur headnya itu secara silang teman-teman ya. Untuk mengencangkannya, setelah semua kencang,
Lalu kita lepas bagian penutup bak magnetnya teman-teman ya, dan kita putar-putar magnetnya. Kita cari magnet itu di garis T teman-teman. Setelah pas di garis T sesuai lurus dengan coakan bak magnetnya, kita pasang gigi sentriknya. Untuk pemasangan gigi sentrik ini itu tandanya ada ya teman-teman, 0 itu dipaskan di bagian coakan headnya. Lalu kita pasang otomatis timingnya teman-teman. Lalu kita pasang tutup gigi sentriknya teman-teman. Tutupnya kita pasang, kita masukkan baut 10 yang panjang teman-teman ya. Oke, kita kencangkan, pastikan di baut gigi sentriknya itu, baut penutupnya itu ada ring babetnya teman-teman. Jangan sampai nggak dipasang ya, takutnya nanti nggak dipasang itu berembes oli. Oke, kita kunci, kita on. Sekarang kita dengarkan baik-baik ya teman-teman suara mesinnya. Nah teman-teman, di sini itu suaranya halus banget teman-teman. Kita ulangi lagi, kita selang. Nah, suaranya itu halus teman-teman ya, tidak ada suara ngetek lagi ya. Setelah kita lakukan metode pengepresan pistonnya, kita setel langsung dulu ya teman-teman. Memang benar-benar halus nih suara setelah kita lakukan metode pengepresan. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Itu bahasa bingung kalau sudah waktu teman-teman ingin nyetek seperti ini, lakukan aja cara ini ya teman-teman, pasti suaranya itu lebih adem. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.